Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Habibah. Saya mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan manajemen. Eh, di videonya kita bahas tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu mengenai bisnis travel perusahaan jasa ya. Sipit Let's Go Travel. Usaha travel merupakan usaha menengah ke atas di bidang jasa transportasi. Untuk menunjang keberhasilan usaha travel ini maka diperlukan struktur organisasi yang jelas pula. Nah, di samping ini ada beberapa struktur organisasi dari bisnis travel. Di antaranya ada direktur, marketing, finance, serta manajer lapangan. Di antaranya juga ada supir. Nah, dari segi aspek pasar, yang pertama ada pasar sasaran, yang kedua ada segmentasi pasar, dan yang ketiga ada pesaing. Untuk pasar sasaran sendiri dari jasa travel Let's Go Travel, pria atau wanita usia 17-70 tahun serta perusahaan dan rombongan keluarga yang hendak mengunjungi tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, dari segmentasi pasar, ada demografi, geografi, psikologi, serta perilaku. Kemudian dari segi demografi, jasa travel ini dapat digunakan oleh semua gender, usia 17-70 tahun, semua agama, semua profesi, semua ras, serta semua kelas menengah maupun atas, karena harganya sangat terjangkau. Nah, untuk segi geografi dari bisnis travel Let's Go ini, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya Johar dan sekitarnya. Yang ketiga, dari segi psikologis, Let's Go Travel memiliki target pasar untuk semua kalangan dengan terbuktinya harga tiket yang sangat murah dari kompetitor yang lainnya, juga sesuai dengan perjalanan yang akan dituju. Nah, yang keempat, mengenai segi perilaku, sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah dari memang mengikuti zaman serta kondisi yang terus berubah juga, karena sekarang dengan adanya wabah virus corona, apalagi yang akan datang, Let's Go Travel ini harus terus survive dengan kondisi yang dengan kondisi sekarang dan mau seperti apapun gitu. Dengan mengikuti semua protokol kesehatan, jadi Let's Go Travel tidak bisa mengandalkan perjalanan saja, tapi bisa terus berinovasi dengan memanfaatkan kendaraan yang ada untuk bisa improve di produk yang lainnya. Nah, yang ketiga dari aspek pasar ini yaitu pesaing. Pesaing diantaranya di Karawang sendiri, yang pertama ada Selamat Trans, Roy Tours and Travel, serta Senopati Travel. Nah, selanjutnya strategi bauran pemasarannya seperti apa sih? Yang pertama ada produk. Dari produknya sendiri yaitu bus pariwisata, bus antar jemput karyawan, rental minibus, travel, kurir, serta melayani pengiriman paket pula. Yang kedua, dari segi lokasi, untuk dapat menikmati perjalanannya dari Karawang ke Bandung dan ke tempat yang lain pun, konsumen dapat mengunjungi Jalan Raya Tuparep nomor 280 Cinango, Kecamatan Karawang Barat, atau dapat dengan online www.letsgotravel.com. Jika ada keluhan dapat hubungi nomor telepon 085881238618. Akses dari jam 7 sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya dari segi harga, karena tadi sudah terbilang terjangkau, rate penumpang, ongkos yang dikenakan penumpang senilai 50.000. Kemudian dari segi promosi yang kita lakukan melalui media sosial, yaitu seperti Facebook Ads, Twitter, Instagram, Star, WhatsApp, Business, dan TikTok. Brosur dapat mengunjungi website www.letsgotravel.com. Kemudian dari aspek teknis dan teknik,
Di sini ada siklus produksinya. Jadi kalian bisa membeli tiket melalui teller ataupun online dari website yang tadi saya jelaskan. Kemudian bisa ke Lembang Point Cikole untuk kalian yang menuju Bandung, dan tiket by online, kemudian pembelian tiket melalui teller, serta nanti selanjutnya kita ke teller cabang Bandung, dan selanjutnya ada terminal Cicahem kota Bandung. Jadi siklusnya berputar dari Karawang ke Bandung. Nah, dari segi layout, di sini ada parkiran bus, ruang karyawan, area teller ataupun kasir, serta parkiran pengunjung. Di sini kita dipisah antara parkiran bus khusus jasa travel kita serta parkiran pengunjung, supaya parkiran pengunjung bisa lebih leluasa dan merasa lebih aman. Dari parkiran bus sendiri, penempatan ruang produksi ada di bagian samping berfungsi agar tidak mengganggu keluar masuknya transportasi serta tidak mengganggu kenyamanan parkir dari customer. Kemudian dari kasir atau teller berada tepat di samping ruang karyawan dan terpisah dengan ruang karyawan untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayarannya. Dan yang ketiga, parkiran pengunjung. Kenapa kita pisahkan juga? Tempat parkir pengunjung berada di depan dekat dengan jalan berfungsi untuk memudahkan keluar masuknya kendaraan tanpa mengganggu aktivitas mobil bus yang keluar masuk. Kemudian ada ruang karyawan. Perusahaan Let's Go Travel juga menyediakan ruang karyawan agar karyawannya merasa lebih nyaman dan aman saat bekerja. Dan kita lanjut ke aspek keuangan. Yang pertama ada net present value. Jadi kas bersih tiap tahunnya berbeda-beda dari 2020 sampai 2024. Sini untuk penyusutan sendiri sekitar 90 juta, dan kas bersih tahun 2020 270 juta, kas bersih tahun 2021 360 juta, untuk tahun 2020 450 juta, serta tahun 2023 540 juta, dan tahun yang kelima 2024 sebesar 630 juta. Dari tiap tahunnya kas bersihnya itu berbeda-beda. Dan diskon faktornya atau kita singkat sebagai DF 20%. Untuk tahun pertama 0,833, untuk tahun kedua 0,694, untuk tahun ketiga 0,579, untuk tahun keempat 0,48, serta tahun kelima 0,402. Kemudian untuk kas bersihnya untuk tahun pertama totalnya 225 juta, untuk tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 260 juta 416 667 rupiah, dan tahun keempat 260 juta 416 667 rupiah, dan tahun kelima 253 juta 182 870 rupiah. Serta jumlah kas bersihnya senilai 1M 249 juta 16.204 rupiah. Dan total investasinya dari penyusutan 90 juta tadi yaitu sekitar 700 juta rupiah. Itu rinciannya ada dari modal sendiri serta aset-aset tetap. Jadi NPP-nya sebesar 549 juta 16.204 rupiah. Karena NPP lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau dikatakan baik. Kemudian kita lanjut ke IRR, yaitu Internal Rate of Return. Nah, rata-rata kas bersihnya yaitu sekitar 270 juta, kemudian 360 juta, 450 juta, 540 juta, 630 juta. Itu dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Kemudian dibagi umur ekonomisnya itu 5 tahun. Jadi total 450 juta. Perkiraan PP-nya yaitu dari investasi dibagi dengan rata-rata kas bersih yaitu 450 juta, jadi totalnya 1,556. Nah, dalam tabel A2
tahun kelima diketahui adalah 25%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi tadi 25% menjadi 23%. Sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel A2 tersebut, yaitu perhitungan NPV dengan DF 23%. Tahun pertama 200 dari kas bersih 270 juta, kemudian PP-nya 219 juta 500 sekian, sampai di tahun kelima 630 juta dengan DF 23%, yaitu sekitar 223 juta 776.766 rupiah. Jadi total PP kas bersih dari DF 23% yaitu 1.958.989.970 rupiah. Jadi NPV-nya masih bernilai positif ketika kita kurangi dengan investasi yang tadi 700 juta tersebut. Jadi nilainya yaitu 458 positif 458.989.970 rupiah. Selanjutnya itu perhitungan NPV dengan DF 25%. Nah, di sini kita kurangi, jadi DF-nya sekitar 24%. Untuk tahun 1 sampai tahun kelima total keseluruhannya 1.131.195.936 rupiah. NPV-nya masih bernilai positif, yaitu positif 431.195.936 rupiah. Nah, kemudian dari IRR sudah diketahui bahwa 23 DF 23, kemudian dari 0,005% tersebut didapatkan dari NPV 1 dan NPV 2, kemudian dikalikan dengan I1 dan I2. Nah, hasilnya yaitu 23 tambah 0,005, yaitu sekitar 23,005 dibulatkan menjadi 23,01%. Yang kelima ada Profitability Index atau disebut dengan PI. PI sendiri rumusnya jumlah PP kas bersih dibagi jumlah PP investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, tadi dari contoh kasusnya kita dari setiap tahun kas bersihnya berbeda-beda, maka pencarian PI-nya sebagai berikut. Nah, PI sendiri yaitu 1.249 juta 16.204 rupiah dibagi investasinya yaitu sekitar 700 juta rupiah dikali 100%. Hasilnya 1,78 kali dibulatkan saja menjadi 1,8 kali. Jadi PI lebih besar dari 1, maka bisnis tersebut dikatakan baik atau diterima. Nah, untuk kesimpulannya dari alat ukur yang pertama dari payback period, hasil pengukuran 2 tahun 2 bulan. Jadi dia umurnya lebih pendek dari umur investasi yaitu 3 tahun. Jadi keterangannya dapat dikatakan baik. Dan yang kedua ada average rate of return atau ARR. Di sini hasil pengukurannya sekitar 58% dan masih dikatakan dengan baik. Yang ketiga ada net present value atau NPV. Hasil pengukurannya 549 juta dengan hasil pengukuran penyusutan investasi yaitu 90 juta masih dikatakan baik. Dan yang keempat internal rate of return 23,01%, dan yang terakhir ada PI-nya sekitar 1,8 kali, dan itu masih dikatakan baik karena lebih dari 1. Kemudian sedikit penjelasan dari CV Let's Go Travel untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk
Yang mau ditanyakan dari teman-teman boleh di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.